Jadi ada rame waktu itu di tweet seorang guru les yang bilang bahwa bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah Montessori dan akan mengkuliahkan di PTN negeri, segera leskan matematika karena di Montessori bikin tidak jago matematika. Kenapa nggak kayak kurikulum nasional yang gampang aja, udah langsung rumusnya aja? Ketika kita menjelaskan secara konkret, reasoning itu terjadi di kepala. Data itu muncul di dalam kepala itu nanti akan muncul lagi saat dewasa dengan gampangnya. Sehingga dia tahu bahwa ada proses untuk mencapai sesuatu. Kalau dia langsung dikasih sesuatu tanpa dikasih alasannya, bukankah itu sama aja kita menutup anak untuk berpikir kritis gitu. Tapi nanti ketika ada masalah kamu marahin, ya kamu nggak mikir sih ya. Memang dari awal tidak pernah diajarin gitu. Halo teman Kemari. Halo. Kembali lagi bersama kita Chandra dan Belinda. Ya. Konten podcast Kemari Academy. Konten yang akan membahas tentang pendidikan dan Montessori. Ya. Bersama suami istri lagi. Suami istri? Ya. Yang concern tentang pendidikan dan kemajuan Indonesia. Betul? Betul, punya banyak keresahan. Ya. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang apa, Mah? Oh, saya aja yang saya punya pertanyaan. Ya, oke ya. Iya. Karena saya mau tanya-tanya lebih lanjut ke Miss Bell. Apakah Montessori, kurikulum Montessori itu membuat anak tidak jago matematika? Karena ada kontes gini, Mah. Jadi ada rame waktu itu di tweet seorang guru les yang bilang bahwa bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah Montessori dan akan mengkuliahkan di PTN negeri segala macam, segera leskan matematika karena underlying mindsetnya di Montessori bikin tidak jago matematika. Gitu. Oke. Gitu. Nah, sebagai bahan diskusi, sebagai bahan renungan kita, gitu, kita ngobrol-ngobrol. Untuk Anda yang sudah menekuni Montessori sejak lama, gitu, apa tanggapan Anda? Apakah benar kurikulum Montessori membuat anak itu tidak jago matematika? Oke. Sebenarnya dari tweets yang disampaikan ada dua pernyataan yang berbeda pendapat ya. Dua pernyataan yang menurut aku berbeda dan kita pisahkan dulu. Yang pertama adalah bagi siapapun yang ingin menyekolahkan anaknya di PTN atau masuk ke sekolah negeri yang intinya pada akhirnya mengikuti sistem negara ini bagaimana penseleksiannya, itu harus ngelesin anaknya matematika. Oke, yang pernyataan kedua itu ada yang disampaikan ibaratnya biar sekolah Montessori mahal-mahal tapi anaknya buat masuk PTN aja susah gitu ya. Itu beda ya. Oke. Aku udah bikin thread balasannya juga sih yang berkaitan tentang kurikulum, apalagi kalau beda kurikulum maupun dia Cambridge, Pearson, IB, Montessori, lalu nasional, kalau namanya sudah pindah kurikulum atau beda kurikulum, mau tidak mau pasti ada gap. Dan gap itulah yang harus dijembatani oleh orang tua dan guru les gitu ya. Jadi orang tua dan guru les itu harus paham dulu nih bagaimana kurikulum sebelumnya mengajarkan pelajaran itu. Sehingga untuk melingkan ke nanti kurikulum nasional, mereka bisa tahu caranya gimana gitu ya. Lalu kalau yang pernyataan berikutnya tentang bahwa kayak seolah sia-sia banget sih nyokolain anak di sekolah Montessori, terus nggak bisa matematik gitu ya. Ya karena memang Montessori itu kita kan titik beratnya di kemandirian ya. Bukan berarti kita nggak ngajarin matematik, karena aparatusnya banyak banget gitu. Tapi penitik beratannya memang di kemandirian. Jadi orang tua kadang harus sadar juga, harus tahu juga. Itu tuh sebenarnya dilema kok. Nggak usah masuk PTN ya. Orang tua yang anaknya lulus dari TK Montessori, terus pengen masuk SD Montessori yang jumlahnya tidak sebanyak TK gitu ya. Karena kan Montessori elementary itu di Indonesia nggak terlalu banyak lah ya, mungkin akan banyak di 5 tahun ke depan. Mereka akan bingung ketika misalnya pindah masuk ke yang pakai kurikulum Cambridge, kurikulum nasional, kurikulum merdeka gitu, atau mungkin kurikulum gabungan gitu. Mereka pasti akan ada gap, dan di awal yang namanya proses adaptasi ya butuh waktu kan, nggak sih? Sama kayak kalau kamu pindah kerja ke tempat baru, ya butuh adaptasi. Butuh adaptasi. Kerjanya mungkin sama-sama bikin video, tapi ada rules yang berbeda, terus aturan yang berbeda, yang mau nggak mau harus adaptasi kayak gitu. Nah,
pertanyaanmu adalah apakah Montessori bikin anak gak pintar matematika? Enggak, karena di Montessori sendiri aparatusnya yang tadi itu banyak banget. Montessori itu benar-benar dari usia TK sampai mungkin usia 9 tahun, lower elementary, itu alatnya memang semuanya konkret gitu. Kita nggak pernah sih belajar 1 tambah 1 dipikirin di kepala doang gitu. 10 tambah 1, ingat gak sih 10 tambah 1, 10-nya di kepala, 1-nya di tangan. Habis 10, 11 itu kan abstrak. Nah di situ kita emang nggak pernah kasih, karena anak itu harus merasakan secara konkret, barangnya ada, kita ngitung pakai bits lah, pakai benda-benda sekitar lah untuk bisa tahu bahwa oh dari angka 10 kalau ditambah 1 ini jadi 11, berarti bendanya semakin banyak. Kalau kita bikin pakai bits, oh bitsnya jadi akan semakin panjang kayak gitu. Berarti bisa dibilang sebenarnya perbedaan paling mencolok ya dari kurikulum Montessori dengan kurikulum nasional itu adalah soal konsep gitu. Bahwa yang di satu konsep diajarkan lebih dalam dan lebih dini, tapi yang satu langsung ke rumusnya gitu kalau dalam konteks matematika. Itu mungkin bisa dijelaskan lagi. Lebih ke pola pikir sih gitu ya. Artinya kita tidak pernah memberikan rumus tiba-tiba tanpa memberikan alasan bagaimana sih rumus itu terjadi gitu. Dari konsep pakai bits aja itu kamu bisa dapat kenapa sih kuadrat itu disebut square, pangkat 3 itu disebut cube, karena memang kalau dibentuk akan berbentuk seperti itu. Tapi kan itu tidak kita dapatkan dulu di kurikulum nasional ya. Kalau saya pribadi nih jago matematik nih zamannya gitu ya. Ketika akhirnya ngajar dan training Montessori, belajar tentang matematika Montessori, oh ternyata kayak gitu. Itu tuh baru terjadi beberapa tahun lalu sih, kayak oh ternyata gini tuh caranya, oh ternyata tujuannya tuh kayak gini tuh, kayak gitu. Jadi memang karena tidak pernah menitik beratkan pada hafalan, sementara mostly sampai sekarang soal-soal di kita, soal-soal di Indonesia untuk asesmen itu rata-rata menitik beratkan pada hafalan gitu ya, tanpa membentuk pola pikir bagaimana mengerjakannya. Hafal rumus gitu ya. Hafal rumus penting, nggak boleh pakai kalkulator kayak gitu kan. Bahkan katanya kalau di kurikulum yang luar itu kita ujian bahkan pakai kalkulator nggak apa-apa gitu. Ada beberapa yang mengizinkan pakai kalkulator, toh juga kalau nggak ngerti apa soalnya seperti apa pasti salah juga tuh pakai kalkulator ya gitu. Ya. Karena emang titik berat fokusnya beda gitu ya. Nah kalau soal di luar mungkin nggak bisa tuh ngasih kunci jawaban gitu loh Pak. Kunci jawaban yang suka kesebar kalau pas ujian akhir itu kan suka ada kunci jawaban tuh. Nah nggak bisa karena mostly soalnya memang esai dan harus berpikir kayak gitu. Ya. Di umur berapa pengajaran itu berubah dari yang awalnya konsep menjadi konkret, jadi abstrak. Jadi abstrak atau dalam konteks matematika rumusnya juga mesti dihafal gitu. Itu gimana di Montessori? Sebenarnya by the times going sih, ketika masuk SD, kalau kelas 1 biasanya masih banyak konkretnya. Kelas 2, kelas 3 itu mulai sejenak-sejenak melangkahkan kaki ke abstrak gitu ya, sebentar-sebentar gitu. Misalnya nih kita belajar namanya dynamic addition. Kalau ingat addition yang sampai angka ribuan, terus ada simpan ke depan atau istilahnya changing, itu kita punya pertama itu alatnya gede-gede banget, 1000 cubes namanya. Terus lama-lama alat yang besar itu disubstitute dengan kotak-kotak kecil. Jadi sisi ribuan ini warnanya ini, tulisannya 1000. Kalau kamu mau ambil 5000 berarti kamu harus ambil 5000-an gitu kan ya. Nah nanti dari situ nanti masuk lagi ke lebih abstrak lagi. Akhirnya kita punya namanya bits frame gitu ya, yang kayak sempoa bentuknya. Itu ya harus dari awal dulu sampai akhirnya dia di bits frame. Bits frame selesai kita ada namanya dot game. Jadi stem game, bits frame, ada dot game yang akhirnya dia cuma jadi titik-titik. Dia menghitung dengan titik-titik yang artinya dari ribuannya yang cuman ada di aparatus jadi ada di dalam otak. Sampai akhirnya endingnya dia menggunakan itu langsung sama kayak kalau kita dulu belajar waktu SD gitu. Tapi kan waktu SD dulu kita langsung tuh pokoknya 6 tambah 5, 11, satunya disimpan ke depan. Nah, tapi kita nggak pernah benar-benar tahu kenapa sih si satu itu disimpan di depan, dan kita nggak pernah bertanya juga gitu. Nah, anak-anak yang sudah terbiasa dari awal diajari konkret, dia diajari untuk berpikir, oh satunya disimpan ke depan karena apa? Karena dia akan jadi puluhan. Jadi puluhan sama puluhan bareng deh gitu. Nah, itu yang kadang jadi gap besar ketika akhirnya mau mengikuti ujian nasional atau mau mengikuti ujian masuk universitas gitu, yang mereka akhirnya akan bertanya-tanya kenapa jadi kayak gini, aku harus dijelasin step by stepnya. Nah
Kalau aku sering lihat konten-konten tentang itu, kan ada orang yang suka menjelaskan dengan konsep baru ya. Kurikulum Merdeka ada konsep baru juga. Ada aja orang tua ini, orang dewasa ini yang kita generasi lama ini akan berkomentar, kok caranya jadi panjang banget sih? Itu tuh malah bikin susah, tau gak sih? Sebenarnya bukan susah, karena kita lagi bangun konsep gitu ya. Oke, coba kita bedah lebih dalam ya. Lalu apa gunanya murid-murid ini belajar konsep di awal? Kenapa nggak kayak kurikulum nasional yang gampang aja, udah langsung rumusnya aja 6 kali 6 ya, 36 gitu. Apa menurutmu apa? Ini ada yang menarik nih. Aku dulu pernah ngajarin, aku ngelesin. Jadi anak ini gap year 1 tahun dari sekolahku yang lama. Lalu karena dia ketinggalan pendaftaran SD dan dia nggak mau di SD yang udah didaftarin mamanya, dia nggak mau karena dia merasa kakaknya di SD itu, kakaknya kelas 3. Kakaknya kayak belajar terus, aku nggak mau, suruh nulis terus. Akhirnya dia minta sekolah lain. Akhirnya ada gap year 1 tahun dan mamahnya minta dilesin gitu ya. Anak ini pintar secara konkret, konsepnya sangat matang sekali. Akhirnya waktu itu aku masukin perkalian. Aku masukin perkalian dengan konsep utama adalah perkalian itu adalah penjumlahan berulang gitu ya. Jadi mau aku kasih seberapapun soalnya dari perkalian 1 sampai 10, aku acak dia pasti bisa ngerjain. Tapi lama, nggak seperti orang ngafal gitu. Jadi dia akan tahu ketika aku bilang 3 dikali 6 berarti ada berapa? 3-nya ada 6, dia akan berhitung tuh 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sampai 6 kali gitu ya. Dan dia bisa akan menemukan jawaban yang betul. Kakaknya datang lah. Lalu kakaknya bilang, aku juga udah belajar perkalian Miss gitu. Oh ya oke, boleh. Coba deh kita adu, mereka mau beradu lah gitu. Aku kasih lah soal, oke 5 kali 4 aku gituin kan. Si Ade itu dia langsung membuat penjumlahan berulang dan dia menghitung manual. Si kakak, dia gini, berapa ya? 5 kali 4 itu, 5 kali 4, 36. Hah? Karena si kakak itu tidak paham konsep, dia hanya menghafal. Sementara si Ade, dia paham konsep, mau sesusah apapun soalnya, ketika dia paham konsep, dia selalu bisa mengerjakan. Tapi dianggap lama, dianggap nggak bisa. Padahal bener, dia tahu caranya gitu. Sementara si kakak nggak tahu. Kenapa sih konkret konsep itu harus ya? Sebenarnya lihat aja deh teorinya Piase yang terkait perkembangan kognitif aja sudah menitik beratkan anak itu pertama harus belajar dari hal yang konkret gitu. Otakmu itu belum bisa seabstrak itu, tapi kalau kamu paksa abstrak akhirnya kamu tidak pernah dapat keseluruhan konsep dan menganggap itu ya cuma gitu-gitu aja, ngafal-ngafal aja. Ketika soalnya divariasikan atau diapakan, logikanya tidak jalan. Coba kita jadi devil advocate ya, kita challenge ya. Bukankah di dunia nyata kita juga sering berhadapan dengan hal-hal yang praktikal aja gitu. Kamu mau beli beras di pasar, nggak perlu kamu mikir lama-lama, ya udah berapa 5.000, butuhnya berapa 7.500, berarti langsung bayar gitu. Kali 2 berapa gitu. Itu kayak gimana kamu menyikapi itu gitu. Karena kalau dalam konteks tadi misalkan anaknya yang mesti mikir lama, nanti keburu susah di kehidupan sehari-hari gitu. Bayangin deh, anak yang mikir lama itu masih TK loh. Kan kita hanya perlu menunggu waktunya saja, dia sudah bisa mengingat itu dengan sangat cepat, dengan sangat baik gitu. Artinya proses belajar itu tidak perlu diburu-buru, harus ingat dan harus bisa. Selama itu hal yang sesuai dengan bagaimana otak manusia bertumbuh, itu akan ngebantu, itu satu. Kedua, ketika kita menjelaskan secara konkret, reasoning itu terjadi di kepala. Data itu muncul di dalam kepala itu nanti akan muncul lagi saat dewasa dengan gampangnya. Sehingga dia tahu bahwa ada proses untuk mencapai sesuatu. Kalau dia langsung dikasih sesuatu tanpa dikasih alasannya, bukankah itu sama aja kita ibaratnya menutup anak untuk berpikir kritis gitu. Tapi nanti ketika ada masalah kamu marahin, kamu nggak mikir sih ya. Memang dari awal tidak pernah diajarin begitu. Oke. Itu guys. Dan menurutku di dalam konteks negara gitu misalkan semakin banyak orang yang mampu menganalisis, berpikir kritis gitu, maka semakin banyak tercipta inovasi, karena inovasi membutuhkan pikiran kritis, membutuhkan analitik gitu. Betul. Kebijakan pun juga harus dipikirkan kan dengan baik. Ya, bukan hanya sekedar hafalan gitu. Gitu. Ya ibaratnya kalau misalnya kita menyelesaikan masalah, banyak orang misalnya nih seorang anak yang suka memukul, orang akan berpikir
aku harus berhentiin mukulnya nih. Aku marahin lah, aku hukum lah, aku harus nasehatin. Itu kan namanya shortcut ya, kamu hanya melihat hasil. Tapi kamu nggak tahu penyebab dia suka memukul itu apa sih. Jangan-jangan orang tuanya tidak akur, jangan-jangan di rumah ada KDRT. Atau jangan-jangan memang posisinya dia beberapa refleksnya masih ada yang aktif gitu loh. Itu kan perlu dicari core problemnya, sehingga ketika kita menyelesaikan masalah kita harus menemukan core problemnya dulu. Oke, bener banget guys. Logikanya jalan. In other words, kurikulum nasional juga mesti dipertanyakan. Bukan dipertanyakan ya, mungkin lebih ya dipegang oleh orang yang tepat. Yang sekarang berjalan maksudnya mesti dipertanyakan ulang gitu soal ya tadi hafalan gitu udah cukup efektif nggak membentuk generasi bangsa yang unggul gitu, apalagi kita compete-nya sekarang sama anak-anak dari Korea Selatan, dari Jepang, dari Amerika ya, apalagi gitu. di era sekarang ini kan persaingan itu nggak cuma di satu daerah doang ya. Maksudnya dengan sosmed kau bisa melihat banyak orang-orang di luar sana juga gitu yang bisa ya mau nggak mau pasti kan ngebandingin ya. Gitu. Jadi matematika di kurikulum Montessori, jadi kurikulum Montessori membuat anak tidak jago matematika, Anda tidak sepakat ya? Oh tidak sepakat gitu. Itu di Trisnya sampai bawa Montessori abal-abal. Saya bingung nih Montessori abal-abal itu kayak apa nih? Soalnya nggak ada lembaga sertifikasi khusus di Indonesia ya. Kalau di luar negeri ada sih. Di sini belum, baru masuk kayaknya. Semoga. Kamu mau nambahin apa soal itu tadi, topik tadi? Intinya buat orang tua ibu-ibu nih biasanya kan galau nih, kita pengen anak kita dapat fasilitas terbaik dengan kurikulum yang sudah teruji lah, apalagi kurikulum luar itu rata-rata sudah teruji karena basicnya memang dari teori perkembangan gitu ya. Tapi satu hal akhirnya ketika memang ibu harus pindah, ibaratnya aku tetap anakku pengen di Indonesia, ingin masuk PTN ya mau tidak mau akhirnya ikut sistem di negara ini. Nah silakan pahami bagaimana kurikulum yang sebelumnya itu bekerja, sehingga ketika terjadi perpindahan itu masih terasa smooth begitu. Oke, sudah cukup mah? Soal-soal di Indonesia tuh sebenarnya bisa di drilling aja loh. Karena mungkin pilihan ganda, so it's very easy to do drilling setahun itu biasanya mereka ngerti kok. Tapi kadang soalnya juga nggak oke juga ya. Ya, itu another problem. Oke lah, itu kan kita bahas di another video. Video. ChatGPT kalau bikin soal juga jelek. Oke, sampai jumpa lagi teman kemari. Bye-bye. Bye-bye.